Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini Muhammad Yusuf selaku dari salah satu peserta KKN Tematik Universitas Teknologi Madura. Di sini kita sekarang ini akan mencoba belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar serta dengan praktek tajwidnya, serta nanti juga akan didukung oleh irama-irama Al-Quran. Namun sebelum kami mulai, mari kita baca bersemalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Al-Fatihah. Baik teman-teman, adik-adik semuanya yang ada di sini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat, bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu Al-Quran, yakni tajwidnya dan sebagainya. Untuk itu, sebelum itu mari kita bersungguh-sungguh berniat dengan benar. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat baik buat saya sendiri dan buat kalian semua. Baik adik-adik, pernah kalian dengar bahwa membaca Al-Quran itu macam-macam irama, ada beberapa macam-macam irama, ya? Pernah ya? Jadi ketika orang membaca Al-Quran dengan memakai beberapa macam-macam irama, maka di situ juga kita dalam membaca Al-Quran itu tidak bosan. Artinya ketika kita nanti misal pakai irama yang ini sudah bosan, maka cara kita untuk tidak bosan untuk membaca Al-Quran tentunya dengan memahami macam-macam irama. Dan tentunya sebelum kita itu belajar irama, alangkah baiknya kita sebagai pembaca yang baik harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik. Tentunya harus dengan mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu pendukung dari kebenaran kita, kepastian kita dalam menyampaikan atau membaca Al-Quran dengan baik. Akan tetapi biasanya kebanyakan orang itu karena terpengaruh oleh adanya televisi seperti yang ada di televisi nasional yang kita pernah lihat bersama, kayak Hafiz Quran, ya, Hafiz Al-Quran. Di sana kan ada lomba yang namanya hafalan surah, baik dari juz awal sampai juz akhir. Dan adik-adik misal kalau sudah punya hafalan, misal dari An-Naba misalnya ayat Tasawur sampai An-Nas, itu bagus sekali dengan memahami yang juga paham dengan irama Al-Quran. Tetapi dengan salah kaprah, biasanya ketika orang membaca Al-Quran yang didahulukan itu lagunya, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu mengikuti lagunya. Akhirnya bacaannya terpaksa, ayatnya yang ikut lagu. Sebenarnya yang benar itu lagu ikut ayat. Bukan hanya berlagu, tetapi ada caranya. Bagaimana? Dia harus sesuai dengan kaidah bacaan Al-Quran, tajwidnya, musabahahnya, makhraj-makhrajnya, ini harus benar terlebih dahulu. Maka kita juga bisa menerapkan irama-irama yang ada. Kalau tidak paham tajwidnya, bagaimana? Ya amburadul. Paling tidak ketika orang membaca Al-Quran itu harus paham
meskipun nggak bisa membedakan yang mana bacaan misal idhar atau ikhfa dan semacamnya, ketika kita bisa praktiknya itu lebih baik dari kita paham yang namanya tajwid tetapi tidak bisa mempraktekkan. Maka dari itu mari kita ikuti bersama-sama. Nanti saya akan baca, kalian ikuti. Ya, bisa. Sekarang kita coba pakai nada. Ini nada apa? Irama apa? Terlebih dahulu saya kenalkan, di Al-Quran itu ada macam 7 irama. Pertama, yang biasa kalian baca itu biasanya ada yang mana? Rosh. Biasanya itu cepat dipakai orang-orang, meskipun orang-orang itu nggak tahu apa itu irama Rosh. Contoh, lagu Rosh itu seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu namanya lagu Rosh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya lagu Rosh. Cuma secara tidak langsung orang-orang itu bisa, cuma nggak tahu namanya lagu Rosh. Itu yang biasa dipakai langgar-langgar sholat, pengajian, itu namanya lagu Rosh. Kayak teman-teman santri putri baca tiap pagi itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu namanya lagu Rosh. Dan yang kedua yaitu namanya lagu Bayati. Bayati ini biasanya sering kalian dengar, baik itu lewat YouTube atau lewat televisi. Contoh Bayati yang tampil ya. Yang tampil Bayati seperti, ada yang tahu? Tidak ada. Contoh bacaan Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya Bayati. Kalau diterusin, wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha. Nah, seperti itu. Itu lagu Bayati. Sekarang yang ketiga, sebelum saya fokuskan, saya kenalkan terlebih dahulu awal-awalannya saja. Yang ketiga, ada yang biasanya kita sering ikuti, baik itu di tahlilan dan semacamnya. Biasanya kita itu sering pakai yang namanya lagu hijaz. Hijaz itu nadanya nada sedih, melas. Ya, kata orang muda itu melas, sedih. Contoh seperti kalian baca Yasin di tahlil atau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, itu namanya lagu hijaz. Nadanya sedih. Kalau ditartil seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya hijaz. Kalau ditaruh ke Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu namanya lagu hijaz. Terus lagu yang keempat, adik-adik perlu diingat, yang tadi kan 3 ya, sekarang yang keempat ya lagu apa? Yang keempat lagu JRK. Lagu JRK. JRK ini biasanya lagunya agak senang. Contoh
seperti kalian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu namanya lagu JRK. Kalau diterapkan pada Al-Quran seperti ini, contoh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu JRK. Kalau diterusin wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا, dan seterusnya. Itu namanya JRK. Sekarang lagu yang kelima, nada yang kelima. Nah, kalau paham lagu di Al-Quran itu, jadi nggak bosan ya. Pakai nada apa aja bisa. Bosan lagu ini, lagu itu nanti. Sekarang yang kelima, yakni nada, namanya nada soba. Soba, lagu soba. Apa? Lagu soba. Lagu soba ini biasanya lebih sedih daripada lagu Hijaz. Kalau Hijaz tadi sedih, kalau yang soba lebih sedih lagi. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagu sobat. Terus yang keenam, apa lagi? Ada namanya lagu yang keenam, lagu Sika. Sika ini biasanya dipakai orang-orang itu pas khataman Al-Quran. Kalau orang ngaji cepat itu biasanya lagu Sika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan pengantar lagu-lagunya. Sebenarnya ada lagi, di antaranya kurang lebih ada 7 ada. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama di antara yang lagu yang tadi yang saya tawarkan, yang saya kenalkan kalian, pengen belajar yang namanya lagu apa? Terus Wayati, apa Hijaz, apa Nahawan? Oh ya Nahawan kurang satu ya. Yang Nahawan yang terakhir tadi nada Nahawan. Nahawan ini sering juga dipakai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Nah, itu namanya lagu Nahawan.